Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya buka dulu. Perkenalkan, kami dari Prodi PAI semester 2A. Ya, saya sendiri Muha Aska Fahmi, NIM 24AB1001, dan ini rekan saya Muhammad Udi Firdaus, NIM 24AB100110. Dan saya dari Imam Prabowo, NIM 24AB1003. Nah, pada kali ini kami akan membuat video diskusi tentang apa itu Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi apa sih Islam yang rahmatan lil alamin itu? Bagaimana kalau menurut Mas Wil? Jadi kayak gini ya, kita pisahkan dulu ya dari Islam dengan rahmatan lil alamin ya. Jadi ada namanya Islam. Islam itu kan termasuk ya, agama lah ya, agama Islam ya, agama Islam. Jadi di dunia ini atau khususnya di Indonesia saja ya kita ya, lingkupnya di Indonesia. Di Indonesia kan agama ada enam agama, beragam 6 agama. Yang pertama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada budaya, terus ada Buddha, Katolik, terus apa lagi? tentunya Islam. Ya, Konghucu, ya itulah ya. Ya, kita kan sebagai umat Islam kan yang tahu kita tentang rahmatan alamin. Islam di dalam rahmatan alamin itu siapa ya? Rahmatan alamin kan tadinya itu juga termasuk untuk menekankan dari konsep agama Islam ya, menekankan agama Islam. Jadi untuk membawa di dalam itu ada rahmah dan ada bisa membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ya itu tidak melainkan atau tidak mengecualikan berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, itu kita tetap menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam dan rahmatan lil alamin itu adalah salah satu sifat bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin artinya Mas Bro? Ya, kasih sayang. Rahmat itu ya termasuk rahmat ya kasih sayang lah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dari ada ya mohon maaf ya. Tapi kan bisa Ya. apa itu juga termasuk dari tujuannya Tuhan mengutus Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Oh, jadi ada ini ya. Ini dalam satu ayat ya, saya dibaca ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Ya, artinya dan tidaklah kami mengutus kamu dalam Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti Tuhan tidak akan mengutus kecuali untuk mengutus Rasul kecuali untuk menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Itu apa tambahan dari saya. Dalam konteks itu kan termasuk bisa dijadikan Islam rahmatan lil alamin kan ada ya beberapa lah yang membawa pesan-pesan ya dari ya termasuk tadi kan ada yang sudah saya sampaikan ya, ada kasih sayang ya, perdamaian ya, jadi kebaikan untuk seluruh makhluk ya, bukan khusus untuk orang Islam. Ya benar, itu ada dasarnya di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 107 ya, ayat 107 ya benar. Itu ayat 107 yang tadi Bang Kani disampaikan itu seperti itu Mas. Jadi itu kita bersikapnya untuk menghadapi atau menyikapi Islam rahmatan lil alamin itu semua itu tidak kita
tetap menekankan toleransi ya, apa? Toleransi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang awal tadi kan ditanyakan ya, kita tetap tidak membedakan antara manusia. Ya, antara manusia itu di dalam surat itu juga semesta alam, kan seluruh ya, seluruh semesta alam ya, baik jin, setan ya, itu ikut bercampur tetap ya dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi dengan apa Islam rahmatan lil alamin itu membawa rahmat ke seluruh alam, itu berarti tidak apa ya, tidak terkecualikan. Untuk manusia itu berarti tidak memandang apa itu ras dari manusia, itu benar. dari agama itu, berarti apa ya, Setara, sama ya, sama semuanya ya. dia menyakup semuanya, setara, tidak memperbeda-bedakan. Makanya Indonesia ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berarti Sama-sama berbeda. berbeda. juga Ya, Iya. silakan diombe dulu. ya. Iya, iya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Itu termasuk menjadi landasan. Pada itu tokoh cendekiawan atau ya ulama, termasuk ya tokoh pemerintah yang bagus itu tetap menyatukan. Berarti itu apa ya, penerapan rahmatan alamin itu sudah terjadi ya di Indonesia ya. Contohnya yang sudah terlihat dulu almarhum Gus Dur. Iya, sudah. Dan juga itu almarhum Gus Dur itu menambah agama baru. Iya, benar. Apa itu? Katolik apa ya? Konghucu. Konghucu. Iya. Dan juga pas jabatnya Gus Dur itu ada suatu konflik yang mana itu bisa memperpecah belah Indonesia. Nah, itu di suatu tempat yang namanya Papua ya. Nah, pada masa itu Papua ingin memisahkan atau ingin meninggalkan bendera daerahnya dengan kepemimpinan Gus Dur dan kebijakan Gus Dur itu memperbolehkan mengibarkan bendera asal tidak di atas atau tidak melebihi bendera Indonesia. Jadi itu apa itu termasuk bukti dari penerapan rahmatan alamin. Ya, termasuk berjihad sih. Ya, termasuk juga. Ya itu termasuk ya, Gus Dur itu menjadi pemimpin yang teladan. Kan itu kan di dalam itu ya, sikap Nabi Muhammad SAW itu ada teladannya. Yang pertama itu ada pemaaf bahkan pada musuhnya ya, saling memaafkan ya. Itu jadi ada perdamaian ya, tetap kita kasih sayang, ketika kita damai, tidak membeda-bedakan. Yang tadi yang Mas Muhammad sampaikan juga tadi, dia juga ada menyikapi lemah lembut dengan caranya ya, dengan Gus Dur itu melakukan ya penindakan dengan, mau bahasanya apa ya, mohon maaf ya, boleh mendirikan bendera apa? Bendera Papua, Iya. tapi tidak boleh mendirikan Nah, itu dengan sikap Gus Dur itu menteladani sikapnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan aslinya sikap Kanjeng Nabi kan ada 3, ada pemaaf, lemah lembut, terus menyayangi sesama. Maksud saya, Ya, mungkin itu yang paling Iya, itu ya. Kita ya contohnya seperti itulah kurang lebihnya gitu. Ya, dalam itu kita membahas itu kita bertoleran lah, atau berdamai untuk tidak menjadi permusuhan ya antara sesama ya. Tapi sama manusia, rahmatan lil alamin kan itu seluruh semesta alam ya. Di Indonesia saja itu kita harus memperdamaikan. Seperti itu. Jadi itu masih termasuk dalam implementasi rahmatan lil alamin itu sendiri. Iya. Meskipun apa ya, siapa yang Gus tidak membawa bahwa apa ini Islam, dan apa saya itu Islam
dan kamu harus gini. Tapi maksudnya dengan kata lain apa, Gus Dur itu mencontohkan, mengimplementasikan Islam itu apa, rahmatan lil alamin, yang damai, yang suka apa, ketenangan, yang kita apa ya, penuh dengan kasih sayang gitu, termasuk implementasinya itu. Ya, ini saya ada lagi ya. Nih, di sekarang aja yang masih berbau-bau yang harum-harum mengecut-kecutkan ya. Ini kan ada perbedaan di sebuah organisasi yang besar, ada bisa membedakan yang, mohon maaf lah ya, bisa di apa ya namanya, sensor sedikit lah ya. Ya, ini ada perbedaan antara orang pribumi dengan habaib, ya kan? Itu kan dia sama-sama manusia dengan karena nasab, karena itu menjadikan terpisah belah pihaknya. Itu termasuk rahmatan lil alamin bukan? Ini termasuk contoh yang dilakukan rahmatan lil alamin yang di Indonesia sekarang ini. Tapi dulu pada eranya Gus Dur menjadi yang namanya pemimpin juga ya, seluruh pemimpin ya, kalau tidak punya keadilan ya, seperti apa ya, yang sila kelima bunyinya gimana ya Mas? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia ya, seperti itu ya. Jadi ya kita dalam kacamata dohir kita melihat yang sekarang itu bisa, contohnya habaib, yang muhibin habaib, yang orang pribumi itu semua ya langsung yang dulunya tidak suka tambah tidak suka, yang dulunya menjadi muhibin karena datang sebuah ada referensi baru dari Pak Kiai Imaduddin, itu menjadikan goyahnya orang-orang. Ya, termasuk akhir zaman namanya. Iya, itu Salah satu contoh berarti kita ambil dari salah satu tokoh yang baru saja meninggal. Iya. Itu pemimpin Katolik apa ya? Iya, laras Paulus Pagisius. Iya. Itu juga bisa dengan apa, rasa kasih sayang terhadap sesama atau memperkuat toleransi, itu dapat menambah atau menarik rasa apa, sayang orang kepada kita. Iya, kasih sayang sih. Iya, benar. Contohnya ya saya sendiri. Iya. Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, nggak pernah salaman. Iya. Ya bahkan nggak pernah pelukan. Iya, benar. Itu saya melihat wajahnya itu sangat tenang. Bahkan saya ketika meninggalnya, izin Bapak, bahkan saya ketika mendengar kabarnya beliau meninggal, saya juga hati saya sedikit tersentuh. Kenapa bisa meninggal? Orang yang sangat memperkuat toleransi itu kenapa bisa meninggal? Saya melihat itu terakhir melihat ketika di medsos ya, ketika sang paus datang ke Indonesia. Iya. Ya. Ketika pas pertama kali jabatnya Prabowo, Iya. Menterinya kan ada menteri baru itu ya, siapa namanya? Ya, Pak namanya Pak Kiai. Itulah yang kemarin pemimpin sidang isbat. Ya, Kemenag. Ya, Ada agama itu ya. ketika pas foto itu Nasiruddin. Nah, Iya, Pak Nasiruddin. itu dalam suatu wawancara di TV berita, ketua Kemenag itu diwawancara, itu menjawab, saya tidak truk, maksudnya tidak nyambung ketika saya ngobrol dengan bahasa Inggris. Ketika saya merubah dengan bahasa Arab langsung nyambung. Nah terus wartawan tanya, kenapa ketua Kemenag mencium jidatnya? Iya, ada ya di Nah, ya. sosmed ada. Itu mencium jidatnya. Itu ketuanya itu menjawab, ketika saya mau melepas tangannya itu sangat susah sekali.
Nanti dalam artian dalam istilahnya ya itu sangat apa ya, sangat menyayangi terhadap sesama walaupun kepercayaannya beda-beda. Nah, terus ketua kemenang itu mencium jidatnya. Nah, itu yang saya lihat menjadi saya apa ya, sangat-sangat wah gitu loh, rasa toleransi. Ya itu juga termasuk, itu juga rahmat Islam, rahmatan yang itu seperti itu. Ngomong mas, ngomong. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah apa ya, bisa kita terapkan atau bisa semua orang bisa terapkan dengan membawa kedamaian atau toleransi dan akhlak mulia. Jadi apa ya, kayak tadi kayak yang kayak Paus itu, dia kan salah satunya juga membawa kedamaian, dia juga membawa kebaikan, dan itu mungkin ya itu masih termasuk dalam rahmatan lil alamin begitu ya. Iya. Dan meskipun itu bukan umat Islam gitu, Ya, masih dia masih rahmatan lil alamin. Ya terhadap ya, seperti kita dapat diterapkan ketika kita jadi pemimpin. Ini khususnya untuk para pemerintah yang di atas, seharusnya mulai belajar dari awal menerapkan rahmatan lil alamin agar semua rakyat bisa sejahtera karena pemimpin kita. Sekarang masih banyak konflik-konflik yang sangat-sangat merugikan rakyat seperti korupsi, narkoba dan lain sebagainya. Itu mungkin pemerintah Harus menerapkan. harus bisa menerapkan rasa toleransi atau tanggung jawab ya. Tanggung jawab khususnya. Dia bisa membawa namanya Pancasila lah ya, khususnya di Indonesia. Sebelumnya Nabi Muhammad kan pernah jadi pemimpin. Itu bisa dicontoh. Bisa menjadi contoh ya, bagi yang tahu. Ya. sebenarnya itu adalah hal yang dasar loh, karena apa itu toleransi, apa itu kedamaian, apa itu keadilan dan berkelakuan baik, itu adalah hal yang paling mendasar jadi manusia. Nah, jika seseorang kok tidak tahu hal yang dasar itu sebagai manusia, berarti apakah pantas itu orang itu disebut manusia? Seperti itu ya. Iya begitu. Ini ya, saya mau nanya kepada teman-teman ya. Ini jika saya atau saya itu sebagai saya itu sebagai pemimpin. Pemimpin dari dua belah pihak yang saling berbeda, tapi tujuannya itu sama. Nah, itu gimana sih caranya kita saya minta solusi ya? Solusinya itu gimana biar walaupun itu beda agar jalannya itu tetap sama satu tujuan. Contoh, misalnya saya jadi ketua panitia, ada panitia